Pahajang Semeng. Apa kabar Anda saudara? Berita Bali kembali menyapa Anda bersama saya Ruth Sahanaya. Serangkaian berita seputar Bali telah kami sediakan untuk Anda. Berikut 3 berita utama Berita Bali hari ini. Gas LPG 3 kg langka. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung menggelar operasi pasar. Polisi meringkus 2 pencuri yang kerap mengincar barang milik penumpang bus antar provinsi. Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI Bali menyelenggarakan kejuaraan arung jeram di Sungai Ayung, Badung. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, Bali menggelar operasi pasar gas LPG ukuran 3 kg. Dalam operasi pasar ini, 1.200 tabung gas yang digelontorkan dalam 1 jam habis diserbu warga. Operasi pasar murah dilakukan di 3 kecamatan, yakni Kuta Utara, Petang, dan Abian Semal. Operasi pasar ini dilakukan karena hingga saat ini warga masih sulit mendapatkan tabung LPG ukuran 3 kg. Agar merata, setiap warga hanya diberikan jatah 2 tabung gas dengan harga Rp18.000 per tabung dan warga harus membawa nomor antrian dan KTP. Kelangkaan gas LPG ukuran 3 kg menyebabkan harga gas subsidi melambung hingga mencapai Rp25.000 per tabung. Itu pun kalau stok tersedia. Warga akhirnya harus berjuang mendapatkan gas LPG kendati harus membeli hingga ke kabupaten lain. Susah nyari tabung gasnya Pak, gasnya susah nyari karena udah berapa hari tuh sampai yang ke luar banyak nyari. Sampai keluar daerah nyari Pak ya? Luar banyak sampai di Penarungan ya dapat gitu. Karena ini mungkin ada pasar murah mungkin ya karena ada tabung murah 18.000 makanya karena perlu juga Pak. Kalau ada ini mungkin terpaksa saya beli yang mahal juga. Pak sudah berapa lama nih Pak sulit ini menemukan gas melon ini Pak? Udah ada hampir seminggu Pak. Hampir seminggu Pak ya? Seminggu, ya. Itu di warung-warung memang habis sekali? Warung udah habis Mas. Ya sampai di Penarungan dapat harga di atas 20 itu 25 sih. Kalau di sini lebih murah harganya Pak ya? Di sini lebih murah 18.000. Waktu ini ada 2 minggu udah saya pakai ini fotokopi KTP di warung-warung dapat. Harganya Pak minta ampun Pak. Harganya berapa Bu? Lain yang 25, 27 gitu di warung-warung. Kalau normal harganya berapa sih Bu? 18. Satu hari saya tidak kerja ini. Keliling cari gas. Bu, dengan adanya operasi semacam ini membantu enggak Bu? Ya membantu ini. Membantu Bu ya? Sangat membantu. Bu, ini kan hanya dibatasi hanya 2 ini Bu. Iya. Ini cukup untuk berapa hari aja nih Bu? Ya 1 minggu dah. 1 minggu Bu ya? Ya. Kelangkaan gas LPG di Badung selain terjadi akibat stok yang terbatas, juga disebabkan ada praktek pengoplosan tabung gas LPG bersubsidi. Kasus ini terungkap ketika polisi meringkus pengoplos gas LPG yang mengaku menjual tabung gas berukuran 12 kg yang dioplos dari tabung berukuran 3 kg. Dalam sehari tersangka bisa mengoplos 24 tabung 12 kg dan meraup untung hingga Rp1 juta. Ini melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait dengan informasi itu dan didapatkan benar bahwa ada melintas kendaraan L300 yang ada di sebelah kanan ini membawa LPG 12 kilo. Kemudian setelah kita cek, kemudian kita lakukan penyelidikan lebih lanjut, integrasi dan sebagainya, ternyata memang ini adalah hasil oplosan dari tabung gas 3 kiloan ya, di mana tabung gas 3 kiloan ini adalah subsidi pemerintah, kemudian dioplos dimasukkan ke dalam tabung yang ukuran 12 kiloan, sehingga ini tentunya merugikan masyarakat umum dan merugikan pemerintah ya. Kemudian pada
pengungkapan itu didapatkan satu pelaku inisial S. Tersangka kini ditahan dan dijerat hukuman maksimal 6 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Badung. Bali merupakan surga bagi wisatawan mancanegara. Namun belakangan, segelintir wisatawan asing bertingkah tidak senonoh. Semisal ulah turis asing asal Denmark yang memperlihatkan kemaluannya di depan umum. Atau turis wanita yang memasuki pura di Bali saat acara sendera tari dalam keadaan bugil. Bahkan ada turis asing yang bertindak seolah di negaranya sendiri, menganiaya warga lokal. Aliansi pelaku pariwisata marginal meminta Pemda Bali bertindak tegas dan dengan menegakkan hukum terhadap wisatawan tanpa pandang bulu. Menurut Wayan Puspanegara, ketua aliansi ini, Pemda juga harus membuat guidebook atau buku panduan bagi wisatawan yang berisi soal boleh dan tidak boleh dilakukan selama di Bali. Menegakkan law enforcement, kemudian memperkuat supervisi, monitoring, dan evaluasi kepada wisatawan dan warga negara asing. Ini akan bisa meminimalisir perilaku wisatawan yang ada di Bali dengan catatan guidebook to Bali dalam bentuk manual maupun dalam bentuk digital ini harus segera dibuat, sehingga dari buku itu pun kita bisa menghitung berapa sih jumlah wisatawan yang masuk ke Bali, karena jumlah buku itu akan menentukan jumlah wisatawan yang masuk ke Bali, dan dari buku itu pun mereka akan bisa tahu apa yang secara umum mereka boleh dan tidak boleh dilakukan di Bali. Dengan demikian destinasi kita akan semakin nyaman dan aman, dan perilaku wisatawan yang aneh-aneh ini bisa kita eliminir. Wayan mengatakan guidebook bisa dibuat dalam format manual ataupun digital. Dari buku tersebut juga bisa diketahui jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Badung. Pedagang aneka kerajinan patung di Pasar Pagi Desa Sukawati, Kabupaten Gianyar, masih harus bersabar. Semenjak pandemi melanda, pasar kerajinan yang banyak menjual patung kayu ini sepi pembeli, dan hingga saat ini tidak banyak orang yang datang membeli. Pedagang sebagian besar tidak tahu penyebabnya, namun mereka menduga situasi ekonomi dunia belum sepenuhnya pulih, dan wisatawan asing juga belum banyak yang datang berlibur ke Bali seperti sebelum pandemi. Hanya 1-2 itu masih ada sedikit. Jadi belum maksimal ya Pak permintaannya ya? Belum maksimal. Kalau dulu bagaimana Pak sebelum COVID? Sebelum COVID ya banyak yang pemesannya. Itu rata-rata berapa Pak sebelum COVID per hari atau per bulan ini? Maksudnya, berapa pieces laku nih, berapa patung gitu? Nah, kadang-kadang itu ada yang order itu nggak tentu juga. Nah, sedikit banyak itu. Ada 50 kalau dulu Pak, musim rame itu. Kalau ada lah. Kalau sekarang bagaimana Pak? Udah sekarang sepertiganya belum. Sepertiga ya. Jadi menurun ya permintaan masih ya Pak. Sekali ya. Oke. Kalau dulu tamu apa Pak yang paling banyak Pak? Dulu Jepang. Kalau nggak salah Jepang banyak. Jepang. Itu jenis patung apa Pak yang paling dicari Pak untuk Jepang? Patung sama reliefnya. Ya. Kalau sekarang menurun jadinya sama sekali bentuknya. Menurun jauh sekali Bang. Jauh. Ya. Kira-kira napi Pak sebabnya Pak hari menurun Pak? Ini masih lesu katanya, masih ekonominya kan mencakup dunia. Suenda mengaku sebelum pandemi ia bisa menjual 50 patung berbagai ukuran dan bentuk. Sebaliknya saat ini hanya sepertiganya saja dan sebagian dibeli wisatawan asal Jepang. 70% ya Bu. Itu apa Bu kira-kira faktornya sampai saat ini masih menurun Bu? Menurut ini customer sih katanya karena dampak COVID-nya itu. Oke, sampai saat ini masih Bu? Iya, cuma beberapa yang masih ada lah yang tinggal PO aja di sini. Sedikit-sedikit tapi enggak kayak dulu. Kalau sebelumnya Bu musim ramai itu berapa pieces patung laku terjual Bu dalam sebulan Bu? Berapa jumlahnya mungkin dalam ada? Sebulan ya. Kalau rata-rata lah Bu. Kalau sebelum sampai 50 60 sampai
patung ya jenisnya? Jenisnya black campur lah. Campurnya. Ya, Kalau saat ini berapa pieces Bu mampu menjual setiap bulan Bu? setiap bulan ya akhir ini sampailah 30. 30 Ya, ya. rata-rata 30 sampai Ini kan 35 itu lah. Hal yang sama juga dirasakan pedagang lain di pasar ini. Mereka mengaku penjualan mereka menurun hingga 70%. Harga patung di pasar pagi berkisar antara 50 hingga 250 ribu rupiah per patung dan paling banyak diminati wisatawan dari Spanyol, Australia hingga Lebanon. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Kabupaten Gianyar.